Halo semuanya, welcome back hari ini di channel Mr. Trading. Dan gak berasa teman-teman, kita udah berada di akhir pekan lagi hari ini di hari Jumat. Dan kembali kita akan review market dalam IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 18 September teman-teman di tahun 2023. Dan hari ini market kita terlihat kembali lanjut menguat ya, seperti yang kemarin saya sempat mention juga ya, bahwa IHSG kita ini ada potensi bisa kembali lanjut menguji ke level 7000. Dan hari ini secara closingan menguat 0,34% di level 6983. Dan tadi sempat menguji ya ke level 7000, namun masih cukup terreject dari resistennya. Secara sektoral hari ini bisa terlihat bahwa sektor basic material yang cukup mendorong penguatan indeks dengan penguatan mencapai 2% lebih, teman-teman. Ini kalau saya lihat ada emiten yaitu Barito Pacific dengan BRPT yang hari ini cukup lumayan menguat. Nah, nanti kita akan coba bahas kenapa BRPT bisa menguat ya hari ini. Sedangkan yang melemah dari sektoral, dari sektor kesehatan, healthcare, dan juga sektor properti ini yang lagi-lagi mengalami tekanan ya di market kita. Sementara itu untuk rupiah, so far masih bermain di kisaran 15.300-an teman-teman. Oke, kemudian secara teknikal kita akan coba lihat secara weekly dulu ya, secara time frame 1 minggu. Di sini kalau kalian perhatikan, ini udah 3 candle ya. Jadi menandakan 3 minggu terakhir bahwa IHSG kita sebenarnya bergerak secara konsolidasi nih di area 6.900 sampai dengan 7.000 sebagai resistennya teman-teman. Jadi so far 3 minggu terakhir ini market kita bergerak sideways, dan secara potensi kalau misalkan belum break ke atas ataupun break ke bawah, masih dalam fase untuk konsolidasinya. Nah, sementara dari weekly itu, kemudian secara daily, dari time frame 1 hari teman-teman, ini bisa kalian lihat ya, tadi di market hari ini sempat menguji ke level 7000 nih untuk candle hari ini secara market teman-teman. Namun terlihat cukup strong ya untuk resistnya. Ini setelah menguji langsung kembali terreject teman-teman untuk indeks kita. Jadi menandakan bahwa resisten di level 7000 ini merupakan resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakan indeks kita selama beberapa waktu terakhir ini. Nah, secara potensi, kalau misalkan indeks kita berhasil untuk break ke atas, nah ini baru kita akan bisa melihat minimal indeks kita menguji ke level 7050-an ya untuk potensinya. Tapi kalau misalkan ternyata pergerakannya nggak berhasil untuk break ke atas dan malah terreject lagi dari level 7000, ini jadi kurang bagus dan berpotensi untuk malah terjadi reversal teman-teman. Reversal ya di sini, dan potensi untuk kembali mengayun ke bawah lagi nih teman-teman ya. Jadi tetap dipantau untuk progresnya nih, apakah indeks kita berhasil untuk break minimal ke atas 7000-an atau justru akan terreject dan mengalami koreksi ke bawah teman-teman. Karena secara yang potensi sebelumnya ya saya mention bahwa IHSG kita sebenarnya dia udah mengalami 5 wave untuk Elliott wave-nya. Namun untuk wave kelima ini teman-teman, kita masih coba bisa lihat sebenarnya ada potensi untuk wave 5-nya dari pergerakan indeks itu bisa sampai ke 1618 teman-teman ya, secara Fibonacci. Jadi which is bisa menuju ke 7050-an. Namun ini dengan syarat pertama mungkin harus break dulu ke atas level 7000 teman-teman. Kalau misalkan bisa break ke atas ini, baru potensi bisa ke 7050-an. Oke, jadi secara wave 5-nya untuk indeks kita sebenarnya masih
ada potensi bisa ke 1618, namun dengan syarat harus bisa berhasil menembus ke atas level 7000 ya so far. Tapi sementara mungkin yang perlu diperhatikan support di 6900 sampai dengan resist di 7000 ya, itu yang saat ini menjadi area pergerakan dari indeks kita teman-teman ya. Kalau misalkan jebol ke bawah 6900, ini potensinya bisa mengalami lanjut koreksi. Dan juga sebaliknya kalau misalkan bisa break ke atas, maka bisa kembali menuju ke resist selanjutnya. Oke? Dan hari ini kita akan membahas sebuah emiten teman-teman yang tadi sempat saya mention ya di awal-awal video ini, yang dimana kita akan membahas sebuah emiten yaitu BRPT dengan emiten Barito Pacific. Ini dia hari ini cukup kembali menguat teman-teman, dan mungkin kalau kalian yang merhatiin ya, ini BRPT kenapa sih hari ini bisa menguat, ibaratnya bisa cukup lumayan menguat tinggi, dan nggak lain nggak bukan ini dengan sentimen teman-teman, karena sentimennya adalah yang dimana, nah ini dia, ada sebuah emiten yang akan listing tadi baru muncul nih di websitenya EIPO teman-teman. Ini emitennya yaitu PT Barito Renewable Energy. Nah ini merupakan ibaratnya satu anak perusahaan ataupun induk dari BRPT teman-teman, sehingga terlihat mengalami sentimen yang cukup bagus, dan terlihat hari ini BRPT ini bisa mengalami lanjut penguatan ya teman-teman. Jadi didukung dengan sentimen, dan juga kalau secara teknikal kita akan coba lihat lagi langsung. Secara teknikal ini memang potensinya dan progresnya ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kenaikannya cukup lumayan signifikan. Nggak makan waktu lama dari harga 800 ya sampai dengan sekarang di 1400, itu udah mencapai 40% teman-teman, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi cukup luar biasa untuk emiten satu ini, BRPT. Nah, mungkin kita akan coba lihat secara progres dulu, secara panjang. Secara panjang, sebenarnya BRPT ini memang wajar ya kalau misalkan dia sekali pergerakan langsung signifikan, karena memang sudah mengalami sideways yang cukup panjang, teman-teman. Ini kalau kalian perhatikan dari tahun 2020, pergerakannya untuk BRPT nggak kemana-mana, dia bertahan di support di 700 sampai dengan resistnya di 1000-an. Ini pergerakannya modal balik aja dalam area tersebut selama kurang lebih 3 tahun terakhir, dan sekali breakout langsung menguat sangat signifikan teman-teman ya. Jadi wajar kalau misalkan penguatannya bisa cukup lanjut seperti ini tingginya. Dan kalau kita lihat secara progres pendek, ini kalian perhatikan ya, semenjak waktu itu breakout dari trend line, lalu sedikit pullback, dan pergerakannya langsung menguat signifikan sampai dengan hari ini. Kalau saya bilang ciri-ciri, salah satu ciri emiten yang memang breakout-nya cukup menjanjikan adalah seperti ini teman. Dia menguat, tapi potensinya itu menguatnya langsung ya, ibaratnya nih misalkan menguat lalu koreksi 1-2 candle, menguat lagi, koreksi sedikit, lalu kembali langsung lanjut lagi. Jadi emiten seperti ini memang apa ya, ibaratnya kita sebagai retail nggak dikasih untuk masuk teman. Jadi memang mereka sengaja langsung diangkat naik ke atas dengan tinggi, supaya mungkin para retail yang memanfaatkan untuk misalkan pullback ataupun konfirmasi breakout itu nggak keburu masuk ya. Karena kan kalau misalkan kita masuk posisi sekarang ini, dia cukup ngeri juga posisinya. Jadi memang ya kurang lebih gitu ya cara main bandar, yang dimana mereka kalau misalkan emang niat untuk menaikkan sebuah harga saham, dia posisinya langsung diangkat tinggi dan nggak pakai untuk langsung koreksi teman-teman.
Namun untuk sekarang ini udah cukup lumayan tajam kenaikannya. Kalau saya bilang jangan dikejar teman-teman ya, jangan difomoin untuk emiten seperti ini. Lebih baik nunggu nanti ketika mungkin ada waktunya untuk koreksi. Nah itu saatnya mungkin bisa coba untuk lakukan spekulasi untuk misalkan mau coba entry ya di emiten BRPT ini. Nah secara resisten mungkin kita akan lihat dulu. Untuk resistnya ini so far udah menuju ke resist yang cukup penting ya di kisaran 1450 sampai dengan 1500-an ini resist untuk BRPT so far. Dan juga ini posisinya udah deket banget ke resisten, jadi mungkin untuk minggu depan ada potensi bisa menguji sampai ke 1500, dan kalau misalkan nggak kuat akan reject ya teman-teman dan mengalami koreksi. Jadi jangan dikejar untuk emiten BRPT ini kenaikannya udah lumayan signifikan. Lebih baik menunggu nanti ketika terjadi koreksi ya. Oke, jadi itu untuk update emiten dari BRPT teman-teman. Dan yang terakhir untuk pantauan kita hari ini. Nah ini saya jarang-jarang nih kasih pantauan untuk Gotoh teman-teman. Untuk Gotoh ini secara pendek mungkin bisa cukup menarik ya. Kalau saya lihat secara potensi ini untuk Gotoh ya. So far dia dalam fase konsolidasi di sini. Dalam area konsolidasi so far. Namun di sini secara progres pendek saya lihat dia berhasil break ke atas 90 yang merupakan resisten untuk Gotoh, dan tadi sempat break ke atas 90. Jadi saya rasa ada potensi secara pendek mungkin bisa menguat lagi ke area-area terdekat ya di kisaran mungkin 95-an. Jadi silakan dipantau kalau misalkan Gotoh ini dia berhasil bertahan di atas area 90 sebagai supportnya. Harusnya ada potensi bisa menguji ke beberapa resist selanjutnya teman-teman. Oke, jadi untuk Gotoh silakan dipantau. Selama masih bertahan di atas level harga 90, harusnya ada potensi menarik Gotoh bisa kembali untuk lanjut menguat. Jadi silakan dipantau untuk Gotoh. Dan yang kedua, dengan pantauannya yaitu nasi. Nah ini terkait dengan harga beras teman. Yang kita tahu harga beras ini walaupun pemerintah sebenarnya udah mengeluarkan, ibaratnya mereka melakukan subsidi ya kepada warga dengan memberikan beras, namun kelihatannya harga beras ini cukup kurang bisa dikendalikan teman. Jadi harganya cukup melambung tinggi dan belum mengalami penurunan ya. Jadi ini salah satu emiten yang bergerak di sektor tersebut dengan emiten nasi. Ini saya lihat progresnya nasi dalam proses pullback setelah kemarin yang sempat saya mention juga, dia reject dari resistennya di 100-an, kemudian pullback. Nah ini pullbacknya bisa dimanfaatkan teman-teman. Pullbacknya ini sebagai area entry-nya di dekat-dekat 84 sampai dengan 88 sampai dengan 88. Ini saya rasa area support untuk nasi. Jadi kalau misalkan besok-besok dikasih sampai ke area tersebut, ini bisa coba untuk spekulasi teman-teman. Kalau misalkan kalian mau coba, saya rasa ini masih menarik untuk swing ya. Secara potensi harusnya bisa bertahan dan kembali menguat lagi. Jadi untuk nasi, silakan dipantau untuk lebih ke arah swing ya, teman-teman, swing pendek. Ini dengan potensi dia berhasil bertahan di atas supportnya yang kemarin setelah berhasil breakout. Jadi sekarang proses pullback dan harusnya potensi bisa lanjut menguat lagi teman-teman. Oke. Jadi silakan dipantau untuk dua pantauan kita yaitu Gotoh dan juga nasi. Dan juga untuk market tentunya so far kita masih dalam konsolidasi. Namun kalau misalkan bisa berhasil breakout ke atas 7000, barulah kita bisa lebih yakin bahwa IHSG kita akan bisa lanjut menguat lagi teman-teman. Namun selama belum berhasil breakout, maka pergerakannya masih akan reject dan bermain dalam area konsolidasinya. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita untuk IHSG Daily dalam hari Senin ya,
tanggal 18 September di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan mungkin buat teman-teman yang punya requestan mau bahas sebuah emiten, silakan langsung tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba untuk bahas. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.